Previously on Your Honor. If you're ever asked where you were October 9th. Baxter's gotta pay. You will, though, man. And make sure that he walks out a free man. My family's not losing another child. There's nothing I wouldn't do. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 episode 10. Agar sahabat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor Season 1 episode 10 berdurasi 58 menit 14 detik. Pada episode kali ini diceritakan bahwa Adam telah mengetahui rahasia yang disembunyikan Michael mengenai sang ibu. Beberapa orang terdekat Michael telah mengetahui pelaku sesungguhnya yang menewaskan Rocco Baxter. Persidangan dengan terdakwa Carlo Baxter telah memasuki tahap akhir. Ketidakpuasan Eugene terhadap hasil putusan sidang memaksanya untuk mengambil tindakan yang tidak terduga. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Pada suatu pagi, Michael kebingungan mencari tahu keberadaan Adam. Saat ini, Adam terlihat sedang duduk di pinggir sebuah sungai dan terlihat enggan menjawab panggilan dari ponsel miliknya. Elizabeth, nenek Adam, datang menemui Michael dan berkata bahwa dia harus menceritakan kepada Adam mengenai perselingkuhan Robin, ibu Adam. Karena bagaimanapun suatu saat Adam akan mengetahuinya. Michael jelas menolak hal tersebut karena dirinya tak ingin Adam mengalami trauma mengingat banyaknya masalah yang saat ini sedang dihadapinya. Adam can't bring his mom back to yell at on what she was doing fucking a stranger. Well, you don't like that? And forgiveness? It's impossible. Fuck have you done, Elizabeth? Sementara itu, Lee Delamer pergi menemui Big Mo, pemimpin geng Desir. Lee mengetahui dengan jelas hubungan antara geng Desir dengan oknum kepolisian. Dia tak akan berhenti mencari petunjuk mengenai masalah yang menimpa Coffee Jones. Lee dan Big Mo pun berdebat mengenai permasalahan yang telah terjadi. Spit it out, girl. What you want? For Desire. He died for you. You tell me who was driving the car that hit Rocco Baxter. I keep quiet about your deal with the NOPD. Big Mo berkata bahwa dirinya tidak akan ragu untuk menghabisi Lee, namun Lee tidak mudah untuk diintimidasi. Whole lot of shit comes down. You lose your friendly cop. Big Mo berkata bahwa Coffee mencuri mobil tersebut sehari setelah Rocco tewas. Lee menarik kesimpulan jika pelaku tabrak lari yang menewaskan Rocco bukan Coffee dan juga bukan orang dari geng Desir. That car the day after that Baxter boy was killed. It wasn't Desire. Adam pergi menemui Michael. Tampaknya Adam telah mengetahui rahasia jika ibunya pernah berselingkuh. Michael kemudian menenangkan Adam dan mencoba menjelaskan semuanya. Michael berkata bahwa satu kesalahan yang dilakukan seseorang tidak menentukan jati diri seseorang. Tampaknya Michael berupaya menjaga nama baik Robin demi sang anak dengan menceritakan kenangan-kenangan indah yang pernah mereka alami. You know, when we got married, your mother told me that she was pregnant. When your mom told me that she was pregnant with you, yeah, just picked her up and I gave her a big squeeze. I know, but she didn't say a word, not a word. Kekhawatiran Michael mengenai permasalahan Robin yang telah diketahui Adam tampaknya tidak lagi menjadi masalah besar. Oh my God. And that day, Lanjutan sidang mengenai kasus pembunuhan Coffee Jones kembali dilaksanakan.
Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pernyataan dan pembelaan diri dari terdakwa Carlo Baxter. Carlo menceritakan bagaimana dirinya diserang dan dianiaya oleh Coffee yang merupakan pelaku pembunuhan adiknya. Carlo sangat ketakutan dan merasa bahwa saat itu adalah akhir dari hidupnya. Terrified. Cell, he had murder in his eyes, and he walked in and shut the cell door. I got up off the bed, but before I could I knew he'd come to kill me. What else could it be? What did you do? Only thing I could do. Defended myself. Carlo kemudian melakukan pembelaan diri. Dia menjambak rambut Coffee lalu membenturkan kepalanya beberapa kali. Dalam ingatannya setelah dirinya hampir pingsan, Coffee pergi meninggalkannya seorang diri. Carlo tak melaporkan hal tersebut kepada polisi karena dia tak mempercayai mereka. Before you could respond. Yes. Then what? Then he dug his finger into my eye, and he punched me again in the neck. You're on the floor. Yeah? And? What'd you do? I grabbed his hair. It was my only move. We'll take a break before cross. Di sela-sela sidang, Lee pergi memeriksa kondisi sel tahanan tempat peristiwa pembunuhan terjadi. Dia mencoba menggerakkan pintu sel tahanan dan terlihat kesulitan. Tampaknya Lee menemukan beberapa petunjuk yang berlawanan dengan pernyataan Carlo. Lee yang kembali ke pengadilan mendatangi jaksa Fiona dan menyampaikan sesuatu. Sidang pun kembali dilanjutkan setelah jeda waktu istirahat berakhir. Court is now back in session. Jaksa Fiona kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Carlo Baxter. Fiona menganggap pernyataan yang disampaikan oleh Carlo adalah kebohongan. Fiona mengungkapkan beberapa fakta mengenai pintu sel tahanan yang akan terkunci otomatis jika ditutup dan hanya penjaga yang bisa membukanya. Dalam hal ini, Fiona menegaskan bahwa tidak mungkin bagi Coffee untuk membuka pintu dan meninggalkannya seorang diri. And then you shut the door? No, he did. OPP is when you shut them, they lock until a guard with a key comes to open them. Kofi Jones walks through locked doors? Or you're a liar? I know who you are. I see you. Tell to that stupid cunt. Sesi pertanyaan tersebut berubah menjadi ketegangan dan Carlo tak bisa menahan amarahnya lalu memaki jaksa Fiona. Jaksa Fiona kemudian menunjukkan rekaman video saat Coffee memasuki ruangan Carlo. Semua pernyataan Carlo jelas berlawanan dengan apa yang terlihat pada rekaman video tersebut. Situasi menjadi semakin sulit, tidak hanya bagi Carlo akan tetapi juga bagi Michael. Now you tell me which one of us is a stupid cunt. Sementara itu, Nancy Costello mendatangi pemakaman dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjaga gerbang di sana. Nancy mencoba memastikan apakah Michael dan Adam benar berkunjung untuk memperingati hari kematian Robin. Pria paruh baya tersebut bercerita mengenai pengalamannya selama menjadi tentara. 10 Oktober 1965 merupakan tanggal yang tak bisa ia lupakan dan tersimpan kenangan yang begitu menyakitkan baginya. Seketika saja Nancy teringat sesuatu dan bergegas pergi menemui Michael. You come in here and you start interrogating me? Perdebatan pun terjadi antara Michael dan Nancy. Michael merasa marah kepada Nancy karena telah menginterogasinya. Nancy menduga bahwa Michael sedang menyembunyikan sesuatu. Perdebatan pun terhenti di saat Charlie datang untuk mengajak Michael makan siang. Why didn't you tell me, brother? I know it was Adam. I could have been there for you. Charlie berkata kepada Michael bahwa dirinya tahu jika Adam terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan Rocco Baxter. Charlie sedikit kecewa dengan Michael yang tidak memberitahunya hal tersebut. Michael kemudian mengungkap beberapa fakta lain yang membuat Charlie terkejut. Dalam persidangan ini, Michael harus memenangkan Carlo, jika tidak semuanya akan menjadi akhir baginya.
Dia juga menceritakan bahwa Jimmy Baxter hanya mengetahui jika dirinya lah yang telah menewaskan Rocco Baxter. Michael juga menduga jika Nancy sudah mengetahui hal tersebut. Oh my God. Jimmy Baxter thinks it was me who killed his son. He's my son. Charlie kemudian mendatangi Nancy dan berdebat mengenai permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Charlie mengungkapkan fakta kepada Nancy bahwa orang yang telah menewaskan Rocco Baxter adalah Adam. Nancy tampak terkejut mendengar hal tersebut. Charlie menegaskan bahwa Michael melakukan semua hal yang bisa ia lakukan untuk melindungi Adam. Karena ia tahu bahwa Jimmy adalah orang yang akan melakukan apapun untuk mata dibayar mata. It would have been an eye for an eye. Michael did what he did to protect his child. Son for a son. Charlie mencoba meyakinkan Nancy dan membuat kesepakatan agar Nancy mengubur masalah tersebut. Dia berkata bahwa saat dirinya terpilih menjadi wali kota, dia akan memberi dukungan kepada Nancy untuk membersihkan kekacauan yang terjadi di Departemen Kepolisian. The exact opposite. Well, you gotta have some serious support to do that. In exchange for what? Michael Desiato. Lee datang menemui Michael dan berkata agar Eugene diizinkan untuk memberi kesaksian dalam persidangan. Lee juga berkata bahwa Coffee pergi mendatangi Carlo ke ruangan selnya bukan untuk menyerang Carlo, melainkan untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Lee merasa yakin bahwa pelaku yang menewaskan Rocco Baxter bukanlah Coffee dan juga bukan geng Desir. There was no desire hit on Rocco Baxter. Who was it? If it wasn't Kofi, and if it wasn't desire... That kills people who get in their way. Kofi was a gangbanger. That's him. My great ghost. Eugene pun datang dan berkata bahwa Michael tiba ke rumahnya di Lower Nin tanggal 9 Oktober pada pagi sebelum persidangan ibunya dilangsungkan. Diketahui bahwa 9 Oktober merupakan hari tewasnya Rocco Baxter. Michael bersumpah bahwa dirinya bukanlah orang yang telah membunuh Rocco. Lee sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pelakunya adalah Adam. Who else had access? Lee, please, no. If it wasn't you, then... This is about justice. Mereka pun berdebat mengenai permasalahan yang telah terjadi. Michael berkata dan memohon kepada Lee agar tidak melibatkan Adam. Sebagai gantinya, dia akan bertanggung jawab atas tewasnya Rocco Baxter. Kebohongan dan tindakan manipulatif Michael yang mencoba menutupi kejadian tersebut telah melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Lee sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Michael. Lee berkata bahwa masih belum terlambat bagi Michael untuk mengungkap semua hal yang terjadi dan menegakkan keadilan bagi Coffee. I'll go to the police. But he is my son. I don't want to be this person. I don't want to lie anymore. Their mother are dead because of you. But I love you. You can't ever have me now. Can you do that? But you can make sure that justice is served. Can you still do that? And your soul gets a second chance. Kofi Jones and why? Pada persidangan kali ini, Jaksa Fiona memohon kepada hakim agar memberi izin untuk mendengar kesaksian Eugene Jones. Michael terkejut melihat Adam berbicara dengan Via Baxter sembari menggenggam tangannya. Michael tidak menyangka bahwa Adam dan Via telah menjalin suatu hubungan. Michael tampak bingung dengan keputusan yang harus dia ambil antara mengungkap kebenaran atau memilih menyelamatkan Adam. Your Honor. This witness is not permitted to testify. Michael kemudian memutuskan untuk menolak menerima kesaksian Eugene. Keputusan Michael tersebut membuat Lee semakin kecewa dengannya. Lee sangat marah atas apa yang telah terjadi. Lee kemudian menyerahkan amplop berisi uang kepada Eugene sebagai pembayaran atas penjualan bola baseball sebelumnya.
Sesaat sebelum persidangan dilanjutkan, Michael diam-diam menulis sebuah catatan dan meninggalkan catatan tersebut di atas meja. Michael membuat catatan tersebut seolah-olah ditinggalkan oleh salah seorang juri. This is coming straight out of nowhere. Do we know which juror sent this? Terjadi keributan dan perdebatan antara jaksa Fiona dengan pengacara Carlo mengenai catatan tersebut. Tampaknya catatan tersebut berisi permintaan agar dalam sidang diperdengarkan rekaman panggilan 911 berkenaan dengan tewasnya Rocco Baxter. It's my job. It's what I'm here for. I'm neutral and I'm impartial. This is a 17-year-old boy. These are Rocco Baxter's last moments. Kofi Jones and hit Rocco after he stole a car. Gina Baxter yang tak sanggup mendengar rekaman tersebut memilih keluar untuk menenangkan diri. Begitu pula dengan Adam yang memilih keluar ruangan karena dia tahu betul apa yang terjadi di balik rekaman tersebut. Jimmy yang sedang menenangkan Gina terkejut melihat Adam yang saat itu sedang menggunakan alat bantu pernapasan. Jimmy dan Gina tahu persis bahwa di lokasi kejadian tewasnya Rocco, mereka menemukan alat bantu pernapasan yang ditinggalkan oleh pelaku. Will the defendant please rise? Tiba saatnya sang hakim membacakan hasil putusan Dewan Juri terhadap sidang tersebut. Juri telah membuat keputusan bahwa Carlo Baxter yang didakwa dengan kasus pembunuhan tingkat pertama terhadap Kofi Jones dinyatakan tidak bersalah. Not guilty. Ladies and gentlemen, thank you for your service. Rasa haru dan bahagia saat ini sedang menyelimuti keluarga Baxter. Via kemudian mengundang Adam untuk datang pada perayaan nanti malam. At the hotel tonight, my family is celebrating. He's here. Who? Malamnya, Jimmy menelpon Michael dan berkata bahwa Adam telah datang ke tempatnya. Michael terlihat sangat cemas jika Jimmy melakukan hal buruk kepada Adam. Michael kemudian bergegas menuju Baxter House Hotel. Dia tak bisa mengeluarkan mobilnya karena terhalang dengan mobil seseorang yang parkir tepat di depan rumahnya. Dia tak memiliki waktu yang banyak untuk mencari pemilik mobil tersebut. Michael kemudian berlari sekuat tenaga menuju hotel tempat Adam berada. Saat tiba di sana, Michael dihadang dan dilarang masuk oleh penjaga hotel. Michael berkata bahwa dia ingin bertemu dengan putranya, namun penjaga tetap tidak mengizinkannya. His bike is right there. He's in there and I need to talk to him. It's locked. Jimmy melihat Michael sedang memanggil-manggil Adam dari luar jendela, namun Adam tidak menyadarinya. Jimmy kemudian mendekati Adam yang sedang berbincang mesra dengan Via. Adam terkejut dan khawatir, namun Jimmy mengangkat kedua tangannya yang mengisyaratkan agar Adam memeluk dirinya. Sembari memeluk Adam, Jimmy menatap tajam ke arah Michael. Tatapannya tersebut seolah-olah menyiratkan kepada Michael bahwa dia bisa dengan mudah menghabisi orang-orang yang Michael cintai. Michael kembali memaksa untuk masuk ke dalam hotel tempat Adam berada. Namun penjaga kembali menghalangi dan mengusirnya dari sana. Karena kekacauan tersebut, Eugene mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam hotel. Eugene menatap tajam ke arah Carlo sembari mengarahkan sebuah senjata ke arahnya. Tembakan Eugene tidak mengenai Carlo, tembakan tersebut justru mengenai leher Adam.
Eugene tidak menyangka bahwa tembakannya akan mengenai orang lain. Eugene yang ketakutan kemudian memilih melarikan diri. Canda tawa yang mewarnai perayaan tersebut seketika berubah menjadi kepanikan dan ketakutan yang menghantui setiap orang. Jimmy berusaha menenangkan Via yang berteriak histeris. Michael yang menyaksikan hal tersebut dari luar jendela berlari masuk ke dalam hotel. Michael memeluk erat Adam dan meminta pertolongan. Adam pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang ayah. Film pun tamat. Help me, please! Nah sahabat, demikian alur cerita film Your Honor Season 1. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil, di antaranya sebaik apapun seseorang dalam menyembunyikan suatu kejahatan, pada akhirnya kejahatan tersebut akan terungkap. Seorang hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan menegakkan keadilan terhadap siapapun. Rasa cinta yang berlebihan hanya akan merusak akal sehat dan mencederai hati nuraninya. Kebohongan yang dilakukan untuk menutupi sebuah kejahatan pada akhirnya akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Maka dari itu, diperlukan kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Pengakuan tersebut pada akhirnya akan mendatangkan kedamaian dalam hidupnya. Seseorang akan terhindar dari perasaan bersalah yang akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.